Dalam dinamika keagamaan di Indonesia, konflik antara kelompok modernis dan tradisionalis merupakan fenomena yang cukup menarik sekaligus kompleks, teman-teman. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembaharuan dan modernisasi Islam sejak awal abad ke-20. Namun, di satu sisi Muhammadiyah juga sering sekali dipandang sebagai musuh oleh kaum tradisional. Fenomena ini bukan semata persoalan perbedaan ritual ataupun praktik keagamaan, teman-teman, melainkan mencerminkan lebih dalam sebuah benturan ideologi, kultur, dan identitas sosial. Apakah benar Muhammadiyah bermaksud memusuhi tradisi keagamaan yang telah lama ada? Ataukah ini sebuah manifestasi dari pertarungan antara modernitas dan konservatisme dalam ranah keagamaan? Memahami akar konflik ini sangat penting agar bisa kita melihat lebih jauh bagaimana agama, budaya, dan perubahan sosial saling berinteraksi di Indonesia yang multikultural. Dengan pendekatan historis dan kritis, kita dapat mengeksplorasi penyebab, dampak, serta peluang penyelesaian konflik antara Muhammadiyah dan kaum tradisional dengan pandangan yang lebih menyeluruh dan seimbang. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa Muhammadiyah selalu dimusuhi oleh kaum tradisional. Yang pertama, organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini memang kalau di dalam keputusan resminya, di putusan tarjih itu memang anti mazhab. Tapi kalau di realita di lapangan, terutama masa sekarang, itu banyak ustadz-ustadz mereka yang mazhabnya Syafi'i. Dan dari dulu begitu. Dulu pada masa Ki Hasyim Asy'ari, banyak kiai-kiai oleh Ki Hasyim disuruh menjadi pengurus Muhammadiyah. Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu bermazhab Syafi'i. Kitab fikih yang diterbitkan oleh beliau fikih mazhab Syafi'i. Setelah beliau wafat, Muhammadiyah ini krisis kiai. Akhirnya dulu banyak kiai-kiai suruh masuk ke Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan sebagai gerakan pembaruan Islam yang bertujuan memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap itu bid'ah dan khurafat yang berkembang di masyarakat tradisional. Organisasi ini menekankan kepada pemikiran rasional, pendidikan, dan sikap kritis terhadap tradisi yang dianggap menyimpang dari Islam yang murni. Sementara itu, teman-teman, kaum tradisionalis melalui Nahdlatul Ulama dan kalangan masyarakat menjaga dan melestarikan berbagai kebiasaan keagamaan yang telah menjadi identitas budaya turun-temurun. Konflik utama muncul itu dari perbedaan pandangan dalam memaknai dan mempraktikkan Islam itu sendiri. Muhammadiyah secara tegas mengkritik praktik tradisional yang dianggap mengandung unsur mistik dan takhayul. Penolakan terhadap ritual seperti tahlilan, yasinan, dan ziarah kubur itu menimbulkan ketegangan karena ritual tersebut melekat erat dalam kehidupan sosial tradisional. Sikap puritan dan rigid ini Muhammadiyah membuatnya sulit berkompromi dengan budaya lokal sehingga sering dianggap keras dan intoleran terhadap kaum tradisional. Konflik ini menyebabkan perpecahan sosial yang mempengaruhi keharmonisan masyarakat di berbagai daerah, teman-teman. Namun dialog dan upaya toleransi mulai dijalankan untuk mengurangi ketegangan. Hubungan yang lebih harmonis dapat tercapai bila masing-masing pihak
itu saling menghargai perbedaan dan mencari titik temu di tengah keberagaman. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswadiyah. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama, maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Penyebab konflik dan permusuhan antara Muhammadiyah dan tradisional itu seperti yang pertama, perbedaan pemahaman ajaran Islam. Muhammadiyah menganggap bahwa praktek keagamaan yang mengandung unsur mistik dan tradisi seperti yang dilakukan oleh kaum tradisional adalah bentuk penyakit yang harus disembuhkan. Pandangannya ini disebut dengan istilah anti TBC, yaitu takhayul, bid'ah, dan khurafat. Karena itulah Muhammadiyah secara tegas menolak dan bahkan mengkritik keras berbagai ritual yang menjadi kebiasaan di masyarakat tradisional. Mereka ingin mengembalikan Islam itu ke ajaran yang murni dan rasional, teman-teman, sehingga sering terlihat menganggap kaum tradisional itu kolot dan tidak modern. Oh ya, ini ada pertanyaan, bid'ah hasanah ada apa tidak? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pengertian hadis yang dimaksud bid'ah dalam masalah ibadah itu tidak ada istilah bid'ah hasanah. Tapi kalau yang dimaksud dalam istilah sarana atau teknologi sebagaimana yang disebut oleh Al-Is Ibn Abdus Salam, ya banyak. Nah, maka ini masalah ibadah apa bukan? Kalau masalah ibadah itu tidak ada bid'ah hasanah. Nah, semua bid'ah itu sudah disebutkan oleh Nabi. Lalu yang kedua, penolakan terhadap budaya lokal dan tradisi. Muhammadiyah menolak banyak kebiasaan keagamaan yang sudah melekat di dalam budaya lokal, terutama di Jawa yang dianggap mengandung unsur bukan ajaran Islam yang asli. Ini termasuk ritual yang berkaitan dengan kematian, kenduri, ziarah, dan zikir tradisional. Penolakan ini, teman-teman, menimbulkan ketegangan karena budaya dan tradisi tersebut sudah menjadi bagian dari identitas sosial kaum tradisional. Muhammadiyah berorientasi pada pembaharuan dan perbaikan sosial keagamaan yang kadang itu berseberangan dengan nilai-nilai budaya tradisional. Sallallahu Muhammad. Lalu yang ketiga, perbedaan dalam ritual dan praktik keagamaan. Konflik juga muncul itu dikarenakan perbedaan dalam tata cara beribadah dan peringatan hari besar Islam. Semisalnya seperti perbedaan dalam menentukan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, serta ketidakhadiran warga Muhammadiyah dalam acara-acara seperti tahlilan dan yasinan yang diadakan oleh kalangan tradisional. Nah, perbedaan-perbedaan ini sering sekali menciptakan kesan ketidakharmonisan dan permusuhan sosial di tingkat masyarakat akar rumput. Lalu yang keempat, teman-teman, yaitu karakter Muhammadiyah yang puritan dan rigid. Nah, Muhammadiyah itu cenderung memiliki sikap yang sangat puritan dan neo-wahabi, yang berarti sangat konservatif dan kaku dalam menegakkan prinsip-prinsip keagamaan. Hal ini berbeda dengan NU dan kaum tradisional yang lebih toleran dan akomodatif terhadap perubahan dan kebudayaan. Kekakuan ini menyebabkan Muhammadiyah sulit beradaptasi dengan budaya lokal dan menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan menurut sebagian kalangan ataupun kelompok. Konflik antara Muhammadiyah dan kaum tradisional tidak hanya sebatas perbedaan ajaran, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial masyarakat. Semisal di beberapa daerah terjadi pemisahan fasilitas ibadah,
jarang adanya interaksi sosial antar penganut kedua kelompok dan ketegangan yang bersifat kultural. Namun, dalam upaya mengurangi konflik ada langkah-langkah seperti dialog, saling menghormati perbedaan pendapat, menjadikan silaturahmi dan menjaga toleransi. Beberapa daerah juga sudah mengalami integrasi yang lebih harmonis. Meskipun perbedaan ajaran tetap ada, teman-teman. Di Aceh ini satu contoh saja, masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional, dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi, padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa, tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Maka dari itu semua dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah selalu menjadi musuh bagi kaum tradisional karena orientasi ideologinya yang puritan dan pembawa perubahan yang ingin membuang unsur-unsur tradisional yang dianggap itu menyimpang, teman-teman, dari Islam yang murni. Perbedaan yang tajam dalam pandang keagamaan, ritual ibadah, dan sikap terhadap budaya lokal menyebabkan adanya ketegangan yang berkelanjutan. Nah, upaya dialog dan toleransi menjadi kunci penting di sini, teman-teman, untuk mengatasi konflik tersebut di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.